Perkenalkan, saya Muhammad Bagaskara Mas Alfarizi dengan NIM 291011033. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi yang telah saya buat dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kucing menggunakan metode forward chaining berbasis Android. Kucing adalah salah satu hewan populer di kalangan masyarakat. Karena bulunya yang berwarna-warni dan mudah dirawat merupakan salah satu alasan yang membuat banyak orang menyukainya. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan pengetahuan, pemeliharaannya, dan ketersediaan dokter hewan yang mencukupi. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pemeliharaan kucing akan mengakibatkan beberapa permasalahan terhadap kesehatan kucing. Beberapa permasalahan kesehatan yang sering dialami oleh kucing diantaranya skabies, ringworm, dan infeksi telinga. Permasalahan kesehatan yang dialami kucing akan menyebabkan munculnya permasalahan yang lebih serius dan memungkinkan dapat menyebabkan kematian kucing yang tidak ditangani lebih serius. Minimnya pengetahuan dan tenaga ahli atau pakar menjadi faktor besar dalam mendiagnosa dan memberikan penanganan terhadap kucing yang sedang menderita penyakit. Pakar atau ahli ialah seorang yang memiliki pengetahuan atau kemampuan luas dalam suatu bidang studi tertentu. Karena minimnya ahli atau pakar dan semakin berkembangnya teknologi, maka akan dibutuhkan sebuah sistem yang dapat menggantikan peran pakar atau tenaga ahli dalam memutuskan sebuah permasalahan. Sebuah sistem yang dapat menggantikan pakar atau ahli dalam memutuskan suatu permasalahan disebut sistem pakar. Sistem pakar sendiri adalah sistem yang berusaha mentransformasikan pengetahuan manusia ke dalam komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar memiliki beberapa manfaat, di antaranya 1. Mempermudah pencarian dan pengetahuan akan solusi yang diperlukan. Menyediakan sistem pakar untuk menjawab permasalahan lebih mudah daripada menyediakan pakar itu sendiri. Meningkatkan output dan produktivitas. Bertambahnya efisiensi pekerjaan dalam hal penghematan waktu dan tenaga. Menyimpan kemampuan dan keahlian pakar. Kemudian pengetahuan yang disimpan pada sistem pakar tidak akan hilang selama didukung oleh maintenance pada aplikasi dengan baik. Sedangkan pengetahuan pakar sendiri lambat laun akan hilang karena pakar tersebut akan lupa, meninggal, ataupun tidak bekerja lagi. Kemudian meningkatkan penyelesaian masalah. Solusi yang didapat dari sistem pakar merupakan pilihan yang terbaik yang berasal dari analisis pakar. Kemudian meningkatkan reliabilitas. Kemudian dalam mendiagnosa kucing, penyakit kucing, saya membuat 3 gejala atau 3 penyakit yang sering dialami oleh kucing. Penyakit tersebut diantaranya skabies dengan saya menggunakan kode P1, kemudian ringworm saya menggunakan P2, dan infeksi telinga saya menggunakan P3. Kemudian untuk penyakit-penyakit tersebut tentunya terdapat beberapa gejala. Untuk skabies sendiri terdapat 4 gejala, diantaranya gejala yang pertama, bulu rontok di sekitar telinga, saya menggunakan kode A1. Kemudian di pinggir daun telinga ada kerak putih, saya menggunakan kode A2. Selanjutnya, kucing sering menggaruk-garuk, menggunakan A3. Dan penebalan dan keriputan pada kulit yang ditutupi kerak yang berwarna abu-abu kekuningan, saya menggunakan A4. Kemudian untuk penyakit yang kedua yaitu ringworm. Ringworm memiliki 4 gejala. Di antaranya gejala yang pertama, bercak bulat di kulit. Saya menggunakan kode A5. Kemudian bulu rontok atau botak setempat. Saya menggunakan kode A6. Kemudian kulit berkerak. Saya menggunakan kode A7. Dan terjadinya nodula atau benjolan-benjolan bernanah. Saya menggunakan kode A8. Dan penyakit yang terakhir yaitu infeksi telinga. Terdapat 3 gejala dalam infeksi telinga, di antaranya yang pertama telinga bengkak dengan kode A9,
Kemudian yang kedua, keluar cairan dari dalam telinga, saya menggunakan kode A10. Dan yang terakhir, kucing sering menggeleng-gelengkan kepala, saya menggunakan kode A11. Sistem pakar tidak terlepas dari pohon keputusan. Berikut adalah pohon keputusan dari aplikasi yang telah saya buat. Jika A1 terpenuhi, maka akan menuju A2. Namun, jika A1 tidak terpenuhi, maka akan beralih menuju ke A5. A1 terpenuhi, kemudian A2 terpenuhi, maka akan berlanjut ke A3 dan ke A4. Jika A1, A2, A3, dan A4 terpenuhi, maka akan menghasilkan sebuah keputusan, yaitu P1, yang artinya sudah dipastikan kucing Anda menderita penyakit tertentu. Namun, apabila dari keempat gejala tersebut salah satu tidak terpenuhi, maka akan menghasilkan sebuah keputusan, yaitu T1, yang artinya kemungkinan kucing Anda menderita penyakit. Kemungkinan itu sendiri masih belum menghasilkan sebuah keputusan yang pasti, namun sudah mendekati hasil keputusan yang sudah ditentukan. Jika A1 tidak terpenuhi, maka akan menuju ke A5. Jika A5 terpenuhi, maka akan menuju ke A6. Namun, jika A5 tidak terpenuhi, maka akan menuju ke A9. Jika A5 terpenuhi, maka akan menuju ke A6, kemudian A7, dan ke A8. Jika A5, 6, 7, dan 8 terpenuhi, maka akan menghasilkan keputusan P2. Dan jika dari keempat gejala tersebut salah satu atau dari dua gejala tersebut tidak terpenuhi, maka akan menghasilkan keputusan T1 yang menandakan bahwa masih terdapat kemungkinan kucing Anda menderita suatu penyakit. Kemudian menuju ke A9. Jika A9 terpenuhi, maka menuju ke A10, A11. Jika dari ketiga gejala tersebut terpenuhi, maka akan menghasilkan sebuah keputusan P3. Namun, dari ketiga gejala tersebut, salah satu atau dua tidak terpenuhi akan menghasilkan T3. Selanjutnya yaitu rules. Terdapat 26 rules. Untuk rules yang pertama, if A1, N A2, N A3, N A4, then P1. Kemudian R2, if A2, A1, A2, A3, then T1. Kemudian R3 yaitu if A1, A2, A3, then T1. Kemudian R4, if A1, NA3, NA4, then T1. Kemudian R5, if A2, NA5, NA4, then T1. Dan seterusnya. Selanjutnya, saya akan menjalankan aplikasi yang telah saya buat. Berikut adalah running aplikasi yang telah saya buat. Selanjutnya, saya akan mencoba menjalankan aplikasi yang telah saya buat. Pertama-tama kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, berikut adalah tampilan awal halaman aplikasi yang telah saya buat. Terdapat dua button, yaitu button diagnosa dan button cek informasi. Button diagnosa nanti akan berisi gejala-gejala yang dialami kucing dan bagaimana proses diagnosa penyakit kucing tersebut. Kemudian pada button cek informasi terdapat informasi-informasi tentang penyakit yang dialami oleh kucing. Sebelum kita melakukan diagnosa, mari kita lakukan cek informasi terlebih dahulu. Setelah kita menggunakan button cek informasi, maka akan muncul pada halaman informasi penyakit yang dialami kucing. Di sini terdapat 3 button, yaitu button cek informasi untuk penyakit skabies, kemudian button informasi untuk penyakit ringworm, dan button informasi untuk penyakit infeksi telinga.
Pertama kita akan membuka cek informasi penyakit skabies. Nah, di sini dijelaskan apa itu penyakit skabies pada kucing, bagaimana penyebab skabies pada kucing, dan bagaimana penanganan skabies yang direkomendasikan oleh beberapa pakar. Setelah itu kita menekan button kembali, maka akan kembali menuju halaman informasi penyakit yang dialami kucing. Selanjutnya kita akan mengecek button penyakit ringworm. Pada halaman ini dijelaskan apa itu ringworm, apa penyebab ringworm, dan bagaimana penanganan penyakit ringworm berdasarkan informasi para ahli. Selanjutnya kita akan menekan button kembali. Selanjutnya kita tekan akan menuju ke halaman cek informasi infeksi telinga. Pertama kita buka terlebih dahulu. Setelah kita membukanya, kita akan menuju ke halaman tersebut yang berisi informasi penyakit infeksi telinga pada kucing. Di sini jelaskan apa itu infeksi telinga pada kucing, apa penyebab infeksi telinga pada kucing, dan faktor apa saja yang menjadi penyebab infeksi telinga dialami oleh kucing. Dan terdapat bagaimana cara penanganan infeksi telinga pada kucing yang direkomendasikan oleh para ahli. Selanjutnya kita akan menekan button home. Setelah kita menekan button home, kita akan menuju ke halaman awal, yaitu halaman dimana awal mula kita menuju ke halaman aplikasi. Selanjutnya kita tekan button diagnosa. Nah, di sini terdapat beberapa gejala, yaitu adalah ada gejala bulu rontok sekitar telinga, di pinggir daun telinga ada kerak putih, kucing sedang menggaruk-garuk, penebalan dan keriput pada kulit yang ditutupi kerak yang berwarna abu-abu atau kekuningan, bercak bulat di kulit, bulu rontok botak setempat, kulit berkerak, terjadi nodula atau benjol-benjol bernanah, telinga terlihat bengkak, keluar cairan dalam telinga, dan kucing sering menggelengkan kepala. Kemudian kita akan memilih beberapa gejala yang dialami oleh kucing. Pertama kita menekan button check box untuk bulu rontok sekitar telinga, di pinggir daun telinga ada kerak putih, kucing sering menggaruk-garuk, dan penebalan keriput pada kulit yang ditutupi kerak berwarna abu-abu atau kekuningan. Setelah kita memilih gejala, kita tekan button cek diagnosa. Maka akan muncul hasil, yaitu hasilnya kucing Anda menderita skabies. Selanjutnya kita memilih gejala yang lain, atau kita mengurangi gejala dari 4 tersebut. Kita mengurangi di pinggir daun telinga terdapat kerak putih. Setelah kita mengurangi gejala, maka kita cek diagnosa. Nah, maka akan memunculkan hasil, yaitu kucing Anda kemungkinan menderita skabies. Selanjutnya kita akan memilih gejala yang lain, yaitu bercak bulat di kulit, bulu rontok setempat, kulit berkerak, dan terjadi nodula. Setelah kita memilih gejala, maka kita tekan button cek diagnosa. Nah, setelah kita menekan cek button diagnosa, akan muncul hasil, yaitu kucing Anda menderita ringworm. Kemudian dari 4 gejala tersebut, kita akan mengurangi 2 dari gejala tersebut. Kita kurangin terjadi nodula dan bulu rontok. Selanjutnya kita tekan cek diagnosa. Setelah kita tekan button cek diagnosa, maka akan muncul hasil, yaitu kucing Anda menderita ringworm. Selanjutnya kita memilih beberapa gejala yang lain, yaitu telinga terlihat bengkak, keluar cairan dalam telinga, dan kucing sering menggeleng kepala. Setelah itu kita tekan button cek diagnosa. Nah, maka akan muncul
hasil yaitu kucing Anda menderita infeksi telinga. Selanjutnya kita akan mengurangi gejalanya. Kita kurangin keluar cairan dalam telinga. Selanjutnya kita tekan button cek diagnosa. Nah, maka akan muncul hasil yaitu kucing Anda kemungkinan menderita infeksi telinga. Setelah kita melakukan diagnosa, kita dapat melakukan cek informasi kembali penyakit yang dialami kucing. Untuk dapat mengecek tersebut, kita tekan button cek informasi. Nah, selanjutnya maka kita akan menuju ke halaman informasi penyakit kucing, penyakit yang dialami kucing. Dan kita tekan button kembali. Berikut tadi adalah program aplikasi sistem diagnosa penyakit kucing yang telah saya buat dan telah saya presentasikan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya.